adik-adik mahasiswa modul Nusantara. Kali ini Bapak sedang berada di kuil Hindu Sri Mariaman, Kota Medan, Sumatera Utara. Kuil ini sangat banyak budaya-budaya di sini dan juga sangat kaya akan nilai sejarahnya. Nah, di samping Bapak ada Bapak Pandita Bosi. Beliau merupakan ketua perhimpunan Sri Mariaman. Kita langsung saja mendengarkan bagaimana tentang kuil Sri Mariaman ini. Oke ya, baik. Baik. Selamat siang, Bapak. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Selamat siang, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Kuil ini bernama Kuil Sri Mariaman, terletak di Jalan Teguh Umar, nomor 18 Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Didirikan oleh leluhur kami pada waktu itu, pada tahun 1884. Lebih kurang sudah 137 tahun kalau nggak salah. Ya kan? Jadi banyak pengurusan, perubahan dari yang sederhana rumahnya, rumah ibadahnya, yang lantainya, tanah dan bangunan kita nggak tahu, sampai semegah ini. Yang ianya pada Agustus 1988, kuil ini direnovasi total, ya, oleh Bapak Pendeta Agung S. Marimutu. Dengan biaya beliau sendiri, ya kan, datangkan ahli ukir, ahli pahamnya dari India Selatan, Tamil Nadu, 2 orang, dibantu oleh tukang-tukang yang ada di Medan ini. Selesai 3 tahun, ya, tepatnya pada tanggal 23 Oktober tahun 1951 kuil ini diresmikan penggunaannya ya, oleh Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu, Haji Rajayana Sregar Almarhum. Ya. Kuil ini setiap hari dia dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Sorenya nanti jam 4, ya, 4 sore sampai jam 8 malam. Setiap hari buka, dia masih besar dia buka. Ya. Kegiatannya, ya, tetap ada aja umat datang untuk beribadah. Karena pandemi COVID-19 ini, selama pandemi ini kita tidak ada melaksanakan ibadah berjamaah atau bersama gitu. Ya. Jadi kalau memang umat mau datang silakan, ya, ikuti protokol kesehatan, ya, jaga jarak, tidak berkerumun, mendekatkan diri, lalu selesai kembali tidak duduk, ya, tidak duduk bersama, ya, tidak berkerumun gitu. Ya. Biasanya setiap hari Jumat kami laksanakan itu, ya, Jumat sore, ya, maghrib, ya, setengah 7 kita mulai, ya, nanti di situ ada bajen, menyampaikan kidung-kidung suci, nanti dilanjutkan dengan doa, prasne, nanti meditasi, nanti dhamma wacana. Dhamma wacana yaitu khotbah. Nah, nanti baru pengambilan arati suci, nanti kemudian kirtan, ya, air. Kalau ini Pak, untuk Sri Mariaman ini artinya apa ya Pak? Sri Mariaman adalah ibu Dewi. Ya, Dewi, ya. Jadi di Hindu itu sebenarnya menurut, ya, keyakinan agama itu namanya Pancasrada. 5 keyakinan agama. 5 keyakinan agama itu 5. Itu namanya Pancasrada. Keyakinan, kepercayaan. 1, pertama, percaya, yakin adanya Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, tunggal, ya, jadi nggak banyak, ya, jawabannya banyak nih, untuk memudahkan simbol-simbol, ya, memudahkan, ya. Sang Yang Widi Wasa. Iya, 1, tunggal. Nah, yang kedua, adanya penghidupan. Ya, penghidupan ini maksudnya, ini dari Yang Maha Kuasa juga, umpamanya ada tumbuhan, ada apa semua. Ini kan alam semesta ini yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, ya kan? Yang harus kita lestarikan, ya kan? Nah, jadi ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, bukan kita yang ciptakan. Tumbuhan, ya, ada di mana? Nah, yang ketiga, ini sangat percaya akan hukum sebab akibat, hukum karma. Hukum karma.
Jadi kita kalau berbuat karma baik, membuat karma baik, kita akan mendapatkan baik. Kalau membuat karma yang tidak baik, ya ada subha karma, ada asubha karma. Jadi kalau berbuat yang tidak baik, kita juga akan mendapatkan yang tidak baik. Yang keempat, Hindu sangat percaya purna bawa. Purna bawa itu kelahiran kembali. Dengan kata lain, reinkarnasi. Ya, sangat percaya sekali. Ya. Maka itu kapan Hindu dilahirkan, dia akan dia dosa, atau karma, ada karma, dia harus perbaiki karbanya untuk kembali menyatu pada Brahma Masih. Itulah yang keinginan ataupun daripada keyakinan agama Hindu, yaitu yang Pancasila kelima, yaitu mencapai moksa. Sudah ya? Iya, surga atau nirwana. Tapi kalau di Hindu namanya moksa, yang artinya atma ini, jiwa ini menyatu pada penciptanya Brahma Masih. Jadi tidak dilahirkan kembali, damai. Gitu kira-kira. Itu makna Sri Mariamman itu Dewi. Nah, kalau Sri Mariamman itu Dewi karena di sini ada beberapa murti. Di situ ada Dewa Siwa, ada Parvati, ada Dewa Ganesha, yaitu simbol pengetahuan. Ya, ada Dewi Sri Mariamman. Ya, ada di sini ada Dewa Murga. Murga itu oli itu cahaya. Kalau nggak salah, kalau di Muslim nur. Oh, cahaya. Cahaya. Nanti di sebelah sini ada Dewa Wisnu, Mahawisnu. Kalau yang di ini Pak Pandita, yang di gerbang itu Suara Sakti. Oh, Suara Sakti ya. iya. Ya, Suara Sakti penjaga. Oh, penjaga Ya. Jadi di Mahawisnu ini nanti ada Garudan. Garudan adalah kendaraan daripada Dewa Wisnu. Garudan kami bilang, itulah Garuda. Iya. Ya. Kalau yang sebelah sini nanti ada Anoman. Anoman adalah yang mengatakan apa? Dewi Sita ya, dari Siti Rawana. Iya. Dia yang menyelamatkan, dia yang menyelamatkan. Kalau ini Pak, di sini kan ada patung, saya baca di sana ada pernikahan Dewi Laksmi ya. Itu memang sejarah begitu ya? Iya, itu simbol-simbol ya. Perkawinan ini semua, maka itu kalau lihat ini apanya, struktur apanya ini, budayanya ini, inilah kehidupan kita ini. Ada bunga-bunga, ada buah-buahan, ada itu filosofinya begitu ya Pak Pandita ya. Ada namanya apa ini? Ada hewan, ada semua, ada bunga-bunga, ada jadi beragam-ragam ya. Jadi itulah. Ya. Jadi di Hindu sendiri, macam di Indonesia ada beberapa etnis. Ya, ada beberapa etnis. Contoh, kami etnis Tamil. Etnis Tamil ini dari India Selatan. Nama rumah ibadahnya Kuil. Nah, Kuil ya. Jadi, yang sebelah sini saudara kita yang dari India Utara. Oh, ini ada ya. Ya. Ini sungguh berjalbi ya. Nama rumah ibadahnya Gurdwara. Oh, jadi beda ini ya Pak? Beda. Ada juga tempat ibadahnya? Ada, Gurdwara namanya, di India Utara. Nanti saudara kami, etnis kami yang dari Bali. Bali ya. Itu nama rumah ibadahnya sama Hindu. Tapi Pure. Ya. Tapi sama dia. Sama. Kitab sucinya pun sama Weda ya. Hanya budayanya. Apa ada perbedaan antara Hindu kami dengan Hindu Bali atau yang apa lain? Tidak ada perbedaan. Yang perbedaannya ada budaya saja. Tapi dari segi beribadahnya sama ya, Pak Pandita. Dari sini, dari etnis Bali boleh beribadah ke Bali. Boleh. Kami boleh beribadah ke Pura. Di Pura di sana ya. Ya, karena saya kebetulan Pak Pandita punya kawan wayang teman saya di Bali pernah juga menjelaskan konsep yang tadi itu, yang 5 itu kan, panca itu. Pancasila. Makanya ternyata memang sama ya, ternyata ya. Macam umpamanya yang ada juga saudara kita yang kayak ini, nama rumah ibadahnya Sanggar. Sanggar ada. Ya, Rengkaru pun ada di sini. Di sini Rengkaru yang tamatan dari Bali lebih kurang ada 56 orang. Itu bahkan di pegawai pendidikan, pegawai di departemen dari agama. Karo. Iya. Tapi dia sudah menganut ini gitu. Memang dari awal itu dia belajar ke Bali sana. Sudah selesai.
Jadi kita dan kita, terus terang aja Hindu itu, ya kan? Hindu itu kita semua ya saling menjaga kerukunan. Ya. Baru-baru ini ada vaksin di sini, Vaksinasi. Oh. Ya, yang dari Polda. Kita sama dengan forum Kerukunan umat beragama. Ya, FKIB. FKIB ya. Nah, jadi ini semua agama semalam dulu, semalam lah kami di sini ramai. Ada 3 orang fokus. Jadi ini nanti pertama di sini agama Hindu, di tempat agama Hindu, di tempat kuil, di tempat Wisma Hindu. Nanti minggu muka di masjid. Minggu sekali lagi di biara, minggu di gereja. Jadi kita dikenal agama ini untuk vaksin untuk Indonesia bersatu. Jadi nama saya Pandita M. Chandra Busi. Chandra Busi. Ya, saya ketua Perhimpunan Sri Mariaman Medan. Kalau tidak salah, mengapa Pandita berarti saya panggil Pandita Bosi lah ya. Bosi Chandra pun nggak Ya, Pak Pandita Chandra. Apa namanya? Saya pernah melihat juga kalau nggak salah di Malaysia pun ada Sri Mariaman juga ya. Ada. Berarti masih sama ya? Sama. Ya, sama. Sri Mariaman. Mariaman di Malaysia ada, di sini pun ada beberapa Sri Mariaman, ada Sri Kaliaman, ada Sri Murger, ada Sri Ganapati, ada Mahawisnu. Kalau dari Indianya sendiri pernah ada Pandita dari sana datang ke sini pernah? Kalau dari Maksudnya India langsung datang ke sini seperti misalnya kalau di Muslim kan ada kiainya langsung datang dari mana gitu. ini kalau dulu sebelum pandemi, ya kan kadang-kadang kan kita ada acara besar, ada tahu orang itu datang balik kunjungan. Lantaran di Sri Mariaman ini, Perhimpunan Sri Mariaman ini pun udah termasuk di Pemda Kota Medan dan Sumut di kunjungan para wisata dari mancanegara. Nah, jadi itu datang, ada tahu ada kuil, datang, nanti ada acara besar, ada undangan kan kita sebarkan melalui siapa sekali lagi lalu medsos dan jadi ada juga kadang-kadang guru-guru yang datang, ya, menambah ilmu kita gitu. Mungkin ini juga Pak Pandita Chandra, saya bertanya, ini kan untuk seperti dari India ini banyak sekali kan, maksudnya yang di kota Medan. Iya. Pak Pandita bisa sedikit tahu sejarahnya gitu, karena kan selain India ini kan ada juga maksudnya India seperti contoh Sri Mariaman, ada juga mungkin Pak Pandita yang gereja Anak Kalangkani. Ada. Nah itu pun kalau tidak salah itu juga ada dari orang dari India ya. juga. Nah, Ya, ada yang sedikitnya bisa berarti ke Medan ini gitu. Kalau zaman dulu, ya, dulu orang tua kita ada beberapa tahap datang ke Indonesia ini, khususnya di daerah Sumatera Timur. Sumatera Timur istrinya dulu, Medan lah ini, ya umpamanya, ya yang ke Ustin itu. Antara lain ada yang datang, ya, yang dikontrak oleh Dwi Mas Kopi, ya. Itu perusahaan Belanda, perusahaan tembakau. Ya, Kebetulan saya putra. Putra bapak saya kerja di apa? Oh, di dulu di sana. Iya. Ya, tembakau ya. Kita datang dari sana sebagai transportnya itu pedati. Jadi yang batas-batas yang bisa ditanami secara baik hasil penelitian dulu itu batas Sungai Ular sampai dengan Sungai Wampu. Jadi peninggalan sejarah kuil-kuil banyak, umpamanya di Batang Tulis ada, Batang Kuil di Sempali ada, Sintis, Bokala, Padang Cermin di Langkasana, Tanjung Jati, di Cina, di Maya, di Malangkat, dan beberapa Tuntungan dan beberapa tempat lagi ada sejarah-sejarah itu. Jadi itu itu ada juga yang melalui tentara penduduk juga tinggal di sini dan tinggal di sini tuh. Ada yang dia itu memang sebagai wisata atau sebagai pedagang rempah. Ya, ada pedagang kain. Dia terkenal dengan itunya ya. Dia datang dari sana ambil rempah-rempah di sini, dibawa sini ya. Kan banyak meningkat juga dengan orang kita dan sebagainya ya. Kan seperti meninggal rempahnya di Port Tinggi itu ada candi, ada tinggal lama-lama yang masih ada sejarah-sejarah. Kebetulan saya generasi ketiga. Pak Pandita Chandra. Yang muda di 22. Di 22 tapi masih segar Pak. Kalian 49.
Tapi masih segar, terlihat masih kelahiran paling 60 atau Begituan lah. iya ya. Syukurlah. Iya. Mungkin terakhir Pak Pandita, ini terkait dengan menurut Pak Pandita makna dari kebinekaan atau toleransi ini bagaimana menurut Pak Pandita? Setelah ini kan terkait kegiatan kita ini kan bahwa Indonesia ini adalah besar gitu kan, berbagai budaya, meskipun mungkin Pak Pandita mungkin nenek moyangnya dari India, tapi kan istilahnya sekarang menjadi kita bangsa Indonesia. Jadi bagaimana kira-kira menurut Pak Pandita makna dari toleransi yang ada di Indonesia ini? Tentunya kita harus pertahankan terus ya. Sebenarnya gini, leluhur kita yang terdahulu, godfather lah Iya, para founding father kita, para founding itu sudah dipersiapkan. Ya, contoh, ya kan? Undang-undang kita Pancasila ada, Undang-undang Dasar ada, Bhinneka Tunggal Ika ada, ya berbeda-beda. Bersama Marokin ini semua disiapkan. Nah, NKRI negara termudik agama mati, ya. Toleransi boleh, tapi tidak melanggar batas-batas sosial, batas sosial, ya kan? Sosial lainnya. Maksudnya ini ada maksudnya privat orang lain kita tidak boleh masuk. Betul. Akidah tidak boleh kita campuri. Betul. Akidah tidak bisa. Akidah, dogma, ajaran, ini masing-masing sendiri. Ya, toleransi sosial dan toleransi ya. Boleh. Ya. Tapi tetap kita menjaga kesatuan, keutuhan negara kesatuan Indonesia. Itu aja. Ya. Baik. Ada lagi? Ini tuh Panditan belum ya videonya ya. Pesan kami. Pesan ya. Khususnya pada saudara-saudara kami, apalagi dari pendidikan ya, dari mahasiswanya, dari penulisnya, supaya kita jaga sebagai jaga lah ya. Saya sudah ke beberapa daerah, ya, daerah komplek umpamanya, ya, Poso, Maluku, Sulawesi ke sana ya, pernah sana, ya. Nah, artinya kita juga yang lebih, ya, biaya kita sendiri, anggaran negara kita sendiri, kita sia-siakan supaya itu supaya jangan terjadi lagi. Ya. Kita bersatu lah untuk membangun lebih maju lagi. Ya, terima kasih. Ya, Segala kurangnya mohon maaf. Ya. Terima kasih sekali. Ya. Om Santi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pandita Chandra yang sudah banyak memberikan wawasannya kepada kami. Nah, baik adik-adik mahasiswa Mondu Nusantara, tadi kita sudah mendengarkan tentang penjelasan bagaimana bangunan atau Bil Sri Mariaman ini langsung dari Ketua Perhimpunan Sri Mariaman Indonesia ya Pak? Medan, Bapak Pandita Chandra Kosi. Lebih lengkapnya nanti kita akan berdiskusi pada saat kita berjumpa di kegiatan kebinekaan 5 ya, kebinekaan 5. Mari ya.